Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlin. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 290A. Kali ini saya ingin memaparkan tugas saya di demonstrasi kontekstual peran dan nilai guru penggerak di modul 1.2.A.6. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada beliau. Yang pertama kepada fasilitator yaitu Bu Sri Rahayu, dan yang kedua kepada pengajar praktik saya kepada Bu Dwi Ari. Terima kasih kepada beliau berdua ini yang sudah support saya sehingga saya masih bertahan sampai di sini di pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih atas bimbingan beliau berdua yang begitu sangat sabar mendampingi saya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi sebagai guru penggerak, kita harus memiliki kesadaran diri untuk tergerak sesuai dengan kesadaran diri kita masing-masing. Setelah kita memiliki kesadaran diri untuk tergerak, maka kita akan bergerak mengikuti kesadaran diri tersebut. Setelah kita bergerak, tentunya nanti kita bisa menggerakkan lingkungan di sekitar kita, yaitu orang-orang terdekat kita yang berada di sekitar kita. Tentunya yaitu orang-orang yang ada di instansi yang sama dengan kita. Guru penggerak masa depan, apa yang akan saya terapkan dan saya kembangkan di ekosistem SD Muhammadiyah 26? Karena saat ini saya merupakan salah satu pengajar di SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Yang akan saya terapkan jika seandainya saya sudah menjadi guru penggerak selama 3 tahun, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu tentang pengembangan diri dan orang lain. Yang kedua, kepemimpinan pembelajaran. Yang ketiga, kepemimpinan pengembangan sekolah. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan manajemen sekolah. Pengembangan diri dan orang lain. Sebelum saya mengembangkan orang lain, terlebih dahulu saya akan mengembangkan diri saya sendiri. Saya akan menggali, saya akan menguatkan apa yang sudah ada dalam diri saya. Yang pertama yaitu saya selalu melakukan refleksi bersama siswa setelah pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran saya akan mengajak siswa untuk mengadakan refleksi. Apakah pelajaran yang sudah saya berikan hari ini itu sudah dipahami anak-anak atau belum? Apakah mereka senang belajar dengan saya atau tidak? Jadi dari refleksi ini nanti yang akan menjadi evaluasi untuk saya pribadi. Kemudian yang kedua, saya akan selalu mendengarkan pendapat siswa. Jadi apa yang mereka rasakan, apa yang mereka keluhkan itu akan saya dengarkan secara terbuka. Jadi saya selalu mendengarkan keluh kesah mereka. Kemudian yang ketiga, saya akan memintakan sejawat untuk mengamati praktik mengajar saya, karena tentunya yang bisa menilai itu adalah orang lain, bukan diri saya sendiri. Sehingga dari penilaian dari rekan sejawat ini, tentunya saya nanti akan memiliki catatan dari rekan sejawat saya, apa yang kurang dan apa yang lebih dari praktik mengajar saya yang nantinya bisa saya gunakan untuk evaluasi. Kemudian yang keempat, seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan mencatat kekurangan ataupun kelebihan saat saya mengajar. Sehingga nanti kekurangan ini yang nantinya akan saya perbaiki untuk kedepannya, sehingga akan menjadikan pembelajaran saya lebih baik lagi, dan kelebihan ini yang akan saya pertahankan. Kemudian yang kelima, setelah saya mencatat kekurangan ataupun kelebihan saat saya praktik mengajar, maka saya akan membuat rencana tindak lanjut untuk perbaikan mengajar saya. Tentunya dari kekurangan-kekurangan yang sudah saya catat akan saya jadikan atau saya buat rencana tindak lanjut untuk
untuk memperbaiki kualitas diri saya dalam saya praktik mengajar. Kemudian yang keenam, selain saya mengajar, saya juga akan menghasilkan karya, baik karya secara tertulis maupun praktik baik, sehingga diri saya akan lebih produktif, akan menjadi guru yang lebih produktif dan guru tentunya yang berkualitas. Dan yang ketujuh, saya akan aktif mengikuti pelatihan, baik pelatihan secara online maupun secara offline. Ini merupakan nilai-nilai yang ada pada pengembangan diri saya, yaitu ada mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ini ada salah satu kegiatan saya ketika saya mendampingi siswa mengikuti lomba menulis cerpen. Sebelumnya saya mengikuti pelatihan juga untuk menulis cerpen, kemudian saya terapkan untuk mengajari atau membimbing anak-anak saya mengikuti lomba menulis cerpen, dan alhamdulillah salah satu di antara mereka mendapatkan juara. Ini ada salah satu quote dari saya. Lihat dan perbaikilah dirimu terlebih dahulu sebelum melihat dan memperbaiki orang di sekitar. Jadi sebelum saya memperbaiki orang lain, maka terlebih dahulu saya berkaca. Saya akan memperbaiki diri saya sehingga ketika orang melihat saya, mereka bisa termotivasi sehingga bisa mengikuti apa yang saya berikan atau saya tularkan. Kemudian mengembangkan orang di sekitar, yang pertama saya lakukan yaitu membantu rekan untuk menemukan strategi pembelajaran. Jadi saya akan sharing kepada teman-teman, kepada rekan sejawat yang mengalami kesulitan dalam menemukan strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua, aktif berbagi praktik atau diseminasi kegiatan dengan rekan. Jadi ketika saya sudah selesai mengikuti baik itu pelatihan ataupun yang lain, itu akan saya tularkan melalui diseminasi kegiatan dengan rekan, yang ini akan rutin diselenggarakan setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu kita akan mengadakan diseminasi jika sudah ada yang selesai mengikuti sebuah kegiatan. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan rapat koordinator jenjang. Jadi rapat ini sangat bermanfaat tentunya untuk mempersiapkan pembelajaran ataupun juga mengevaluasi terkait kekurangan-kekurangan selama kita mengajar dan kita sharingkan kepada teman-teman satu jenjang. Ini bukan hanya di jenjang saya saja tentunya, tetapi dari jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian nomor 4, mengajak rekan untuk aktif mengikuti pelatihan atau program pengembangan. Setelah saya sendiri aktif mengikuti pelatihan, maka saya akan mengajak rekan untuk aktif mengikuti pelatihan atau program pengembangan. Setelah itu nanti juga akan didiseminasikan. Kemudian yang kelima, membantu rekan sejawat untuk mengidentifikasi dan menganalisis program atau persoalan pembelajaran. Dan yang terakhir, mengajak rekan sejawat untuk berpihak pada siswa, yang tentunya ini sangat sering kita gaungkan, karena mungkin walaupun kita sudah mengajar lama, tapi tidak menutup kemungkinan salah satu di antara kita masih menekankan senternya kepada guru, sehingga saya akan mengajak rekan sejawat untuk mengubah senter guru tadi menjadi senter siswa. Kemudian nilai yang ada di dalam pengembangan orang di sekitar itu ada berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ini adalah satu kegiatan saya saat saya mendiseminasikan salah satu pelatihan yang sudah saya ikuti, yaitu tentang program atau neurolinguistic program, yaitu saya
mengikuti pelatihan ini selama 4 hari. Setelah itu saya mendiseminasikan kepada teman-teman agar teman-teman juga bisa merasakan, bisa mengikuti apa yang sudah saya dapatkan. Kemudian yang kedua, kepemimpinan pembelajaran. Yang pertama, berpihak kepada siswa, kemudian mendengarkan pendapat siswa, melayani siswa dengan membimbingnya dengan maksimal. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan siswa untuk memberi saran dan kritik, mengajak rekan sejawat untuk saling mengobservasi proses belajar mengajar, mengajak rekan untuk refleksi pembelajaran dan menyusun rencana tindak lanjut. Kemudian yang terakhir, melibatkan wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Jadi tidak hanya melibatkan siswa maupun teman sejawat, tetapi juga melibatkan wali murid sebagai pendamping pembelajaran dan juga sebagai sumber belajar. Jadi kita bisa mengundang wali murid yang tentunya sangat berpengaruh terhadap pembelajaran siswa. Jadi yang memiliki profesi mungkin kita akan mengundangnya sehingga bisa memberikan materi di kelas. Nilainya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ini adalah salah satu kegiatan siswa saya di kelas, yaitu saya mengajak anak-anak untuk berdiskusi, kemudian mereka mempresentasikan hasilnya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kepemimpinan manajemen sekolah. Apa yang akan saya terapkan? Yang pertama, mengajak warga sekolah untuk mengkaji ulang visi dan misi yang berorientasi pada siswa tentunya. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan warga sekolah untuk memberikan masukan program sekolah yang sesuai visi dan misi. Jadi benar-benar visi dan misi itu merupakan pemikiran kita bersama untuk mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan siswa setinggi-tingginya seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga, mengelola program sekolah yang berdampak pada siswa. Di sini bisa jadi kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang keempat, melakukan pemantauan terhadap keterlaksanaannya program sekolah. Jadi setiap program sekolah kita harus pantau, karena kalau kita tidak pantau maka kita akan lalai. Nah, setelah kita melakukan pemantauan, maka kita akan evaluasi secara berkala, sehingga kita akan menemukan mana yang sudah terlaksana dan mana yang belum terlaksana, ataupun mana yang sudah terlaksana namun belum maksimal, maka kita evaluasi sehingga nanti bisa dimaksimalkan. Kemudian yang kelima, rutin melakukan refleksi dan tindak lanjut. Ini sangat penting karena kita mengetahui, kita tahu apa yang kurang dan apa yang lebih, sehingga kita bisa merencanakan tindak lanjut ke depannya seperti apa. Adapun nilai yang ada di sini yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Ini adalah salah satu kegiatan saya untuk mendiskusikan tentang program-program, entah itu program yang ada di kelas maupun di sekolah. Kita adakan selalu diskusi seperti ini supaya pemikiran-pemikiran yang ada pada rekan-rekan itu bisa tersalurkan dan bisa menjadikan bahan yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kepemimpinan pengembangan sekolah. Apa yang akan saya terapkan? Yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar warga sekolah. Kemudian yang kedua, memotivasi rekan untuk menumbuhkan budaya belajar berpusat pada siswa. Yang ketiga, mengkomunikasikan kepada wali murid tentang pentingnya pengembangan sekolah untuk peningkatan kualitas belajar dan mengajar. Dan yang keempat, tentunya memberikan kesempatan wali murid untuk mengambil peran dalam pengembangan sekolah, karena sekolah itu berdiri tidak hanya untuk
siswa maupun guru, tetapi untuk seluruh warga sekolah, termasuk juga wali murid di dalamnya. Nilai yang ada di dalam kepemimpinan pengembangan sekolah atau kegiatan yang saya lakukan itu ada berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ini adalah salah satu kegiatan kita mengundang wali murid untuk menyatukan visi dan misi kita bersama sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang bisa diterima oleh seluruh warga sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan di demonstrasi kontekstual peran dan nilai guru penggerak. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk saya pribadi. Salam guru penggerak masa depan. Tetap semangat menebar benih-benih kebaikan.